Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan sepertilah biar kami menyanyikan Tuhan, kami kesempatan segala firman kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan dan Tuhan oleh penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang perjalanan kami sehingga kami dapat hadir di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Pertama Tuhan, saat ini rumahnya adalah Bapak Pasaribu Tuhan. Engkau selalu memberkati, Engkau selalu memberikan yang terbaik. Begitu juga ibu yang ada di tempat ini Tuhan juga memberkati. Terutama anak Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Biarlah Engkau memelihara ibu kembangnya Bapak. Sebentar lagi kami Tuhan akan memulai ibadah kami mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kau memberkati hati dan pikiran kami satu persatu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar dari firman Tuhan menjadi bagian daripada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami untuk Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya, mari kita bernyanyi lagi. Dalam pujian kita nomor 13 atau Bapak Surgawi. Kita nyanyikan pujian kita yang tadi sudah kita latih bersama, ada di grup ya, boleh ya. Ya.
Kiri ya. 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 Aku mengasihimu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru muliku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru muliku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru muliku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Oke, kita akan masuk ke pemberitaan firman dulu. Nanti kita akan nyanyikan pujian kita yang berikutnya ya. Oke, terima kasih. Oke, ya puji Tuhan, baiklah. Shalom, Shalom. selamat siang. Puji Tuhan, salam kudus untuk keluarga Bapak Pasaribu dan juga untuk semua yang hadir jemaat Tuhan, jemaat kudusnya Tuhan Gerika Makedonia yang hadir dalam ibadah keluarga pada hari ini. Puji Tuhan,
Terima kasih atas kehadirannya semuanya, dan juga untuk anak-anak kami semua, ya, menjaga ketertiban ya, ya, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, ya, amin, amin, puji Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, inilah sukacita kami Tuhan. Kami sudah menikmati berkat Tuhan yang sangat luar biasa melalui keluarga Bapak Saribu di sini. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami bersyukur ya Bapak, dari kemurahan hati Tuhan mereka memberikan yang terbaik untuk kami rasakan, kami nikmati bersama. Tuhan yang melimpahkan segala kebaikan berkat-Mu bagi keluarga Bapak Pasaribu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati semua hati dan pikiran kami, karena banyak hal ya Tuhan yang akan kami pelajari daripada-Mu ya Bapak, untuk bisa menopang hidup kami, menopang pikiran dan juga iman kami, supaya tetap apa yang Tuhan kehendaki menjadi nyata di dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab yang sangat terberkati, dari kitab Efesus pasalnya yang kedua. Ya, Efesus pasal 2, tentu ini adalah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengerti, ya, bagaimana kita memahami perjalanan hidup kita dulu, sekarang, dan akan datang. Luar biasa itu ya. Puji Tuhan, luar biasa itu. Walaupun kita belum sampai pada hari yang akan datang, tapi kita sudah diberitahu bagaimana rencana Tuhan. Amin. Banyak rencana kita, tapi rencana Tuhan jauh lebih baik. Amin. Dan rencana kita menjadi rencana Tuhan menjadi rencana kita, dan rencana kita adalah rencana Tuhan. Jadi disatukan semuanya karena kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Tentu keluarga ini juga punya banyak juga rencana, punya banyak juga kerinduan, ya, cita-cita membesarkan anak, ya kan? Kemudian juga melengkapi apa yang masih kurang lagi dalam kehidupan mereka, ya. Tapi terutama yang paling penting adalah bagaimana supaya firman Tuhan lebih lengkap lagi menguatkan hidup mereka. Amin. Sama seperti kita juga semuanya, ya. Jemaat kudusnya Tuhan sangat luar biasa, ya. Saya sangat bersyukur ya, dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi kerasnya kehidupan. Ya, kehidupan itu tidak mudah, tapi kasih Tuhan dengan lemah lembut menuntun kita kepada semua jalannya. Amin. Itu yang paling kita syukuri semuanya. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk melihat, ya, di dalam Efesus pasal 2. Kita akan lihat dari ayat 1, ya. Dari ayat 1 kita tidak akan pernah lupa bagaimana latar belakang kita, ya, dulu. Kita tidak akan lupa itu, dalam arti bahwa kita ini mengerti dari mana awal kita, ya. Tidak tiba-tiba dalam arti bahwa kita mengusahakan sendiri hidup kita yang saat ini ada dalam kasih karunia Tuhan. Itu adalah bukan karena usaha kita, tapi karena kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Tapi coba kita lihat sekilas ya, hidup kita bagaimana dulu digambarkan, supaya kita tidak akan pernah, ya, melupakan apa yang dimulai oleh Tuhan dalam diri kita. Itulah yang paling berharga, paling bernilai, dan yang paling mahal yang harus kita jaga terus ke depan, ya. Ya, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Judul perikopnya di situ adalah semuanya adalah kasih karunia. Ya, benar sekali. Ya, semuanya adalah karena kasih karunia. Tapi banyak orang yang kurang memahami kasih karunia itu apa, gitu ya. Tapi
di Alkitab menjelaskan kepada kita dengan terang benderang. Begini dikatakan. Ya. Kita baca ayat 1 sampai 3 dulu. Kita sama-sama membaca. 3, 2, 1. Kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan neraka, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya orang semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Kalau ini kita lihat bandingkannya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya di kitab Roma pasal 3. Adakah kita mempunyai kelebihan dari orang lain? Kata Paulus, tidak ada. Karena semua orang hidup di bawah kuasa dosa. Jadi tidak ada ya tingkat ya perbedaan kesetaraan ya perbedaan tingkat di dalam diri manusia itu di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau kita bilang semua manusia itu sama saja apa? Sama saja di bawah kuasa dosa. Ya, itu. Dan karena semua sama saja di bawah kuasa dosa dan itu merupakan satu problem. Problem enggak? Problem. Masalah tidak? Masalah. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Entah orang sadar atau tidak, pokoknya itu problem. Udah bawaan dari sana, udah dari sononya. Roma 5 mengatakan apa? Sebab karena pelanggaran satu orang, semua orang menjadi berdosa. Ya, oleh karena satu orang yang melanggar ketentuan, maka akibatnya adalah semua orang jadi berdosa. Dan kata-kata yang sangat sangat mengenaskan kalau kita lihat masa lalu kita. Di ayat 1 itu dikatakan apa? Kamu dahulu sudah apa? Sudah mati. Wah, kalau kita mau renungkan tentang keadaan orang yang sudah mati, lama kelamaan apa? Iya, membusuk. Bukannya ada sesuatu yang ditemukan lagi yang berarti di situ, Bapak? Iya, lama-lama membusuk, ya kan, lama-lama menjadi tidak ada artinya. Ya kan, dikenang di awal-awal. Lama-lama kuburannya pun mungkin sudah tidak ditemukan lagi. Kan gitu kan? Dan lain seterusnya. Nah, jadi itu orang mati. Artinya benar-benar itu adalah sesuatu yang tidak lagi memberikan arti dalam kehidupan ini. Ya, itu pernah menjadi kehidupan kita, posisi kita. Dulu ya, semuanya tidak ada perbedaan. Ya kan? Nah, kenapa kita harus membicarakan itu, Bapak Ibu sekalian? Karena itulah yang banyak tidak disadari oleh orang saat ini. Ya kan? Manusia itu berpikir bahwa dia orang baik, ya kan? Bahwa dia tidak merugikan orang lain, dia merasa bahwa dia sudah jadi baik, ya kan? Atau mungkin karena dia sudah rajin ke gereja, dia merasa sudah baik, orang baik, ya kan? Atau apalagi, macam-macam lah, banyak lah, ya kan? Dia sudah menolong orang lain, dia merasa sudah jadi orang baik, ya? Persoalannya bagi Tuhan adalah bukan soal orang itu baik atau bukan. Persoalannya adalah dia mati karena dosa. Ya, jadi kalau mau dibahas, bagaimana nih orang mati nih, ya kan? Supaya bisa berfungsi, supaya bisa memberikan arti bagi kehidupan harus apa? Harus
Orang mati harus apa? Hidup. Dihidupkan. Kalau nggak dihidupkan nggak ada artinya. Amin. Itulah makanya ketika Tuhan Yesus sudah mati, hanya berapa hari dia dalam kematian? Hanya 3 hari, supaya memberi arti kepada kehidupan manusia. Ya, dia harus bangkit. Amin. Harus bangkit. Ya. Dan dia bangkit, ya, memperoleh hidup yang kekal, dan selamanya dia hidup, tidak akan mati lagi. Amin. Amin. Dan kehidupannya itulah menjadi kehidupan kita sekarang. Luar biasa ya. Bagaimana itu kita tahu? Kita lihat di ayatnya yang keempat. Kita baca ayat 4 sampai ayatnya yang kelima dulu. Ya. 3, 2, 1. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih-Nya kamu diselamatkan. Kita dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Amin. Pertanyaannya, kita sudah bersama-sama dengan Yesus apa belum? Sudah. Kapan mulainya? Bukan sejak kita beragama, tidak. Iya, walaupun kita sudah beragama, ya dari kecil kita, masa kecil kita, kalau kita tidak percaya bahwa kita sudah dibangkitkan, ya bersama-sama dengan Dia, tidak percaya pada kematian, penebusan, darahnya yang tercurah di Bukit Kalvari, kita benar-benar bukanlah bagian dari orang yang bersama-sama dengan Dia. Karena apa? Karena tadi sudah saya katakan, kehidupan kebangkitan Yesus Kristus itulah yang perlu dimiliki oleh setiap orang mati. Amin. Dan kita sudah sampai kepada kehidupan itu. Amin. Yesus 1 ayat 1 mengatakan apa? Di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijadikan kamu. Amin. Ya, sejak saat itulah kita menjadi orang-orang yang hidup, benar-benar hidup. Pernah kita hidup secara jasmani, tapi mati secara rohani. Jadi dulu ada dosen kita, guru kita mengatakan, ya, banyak mayat-mayat berjalan. Loh, kok bisa mayat-mayat berjalan? Karena dia orang mati secara rohani, walaupun hidup secara jasmani. Apa itu menghakimi? Bukan. Firman Tuhan yang mengatakannya, sehingga itu menjadi peringatan bagi semua orang agar disadarkan menerima kasih karunia, bukan menghakimi namanya. Kalau mengatakan kebenaran itu bukan menghakimi, bedakan. Kalau mengatakan sesuatu tanpa dasar, baru itu namanya menghakimi. Tapi kalau mengatakan kebenaran dengan dasar firman Tuhan, itu namanya kesaksian. Itu namanya bersaksi. Amin. Dan bersaksi itu harus, ya. Karena itulah kehidupan kita. Menyaksikan apa? Menyaksikan kehidupan yang kekal yang sudah kita miliki. Apa itu karena usaha kita, perbuatan kita? Tidak. Nanti akan kita lihat di ayat 8 dan 9. Tapi yang jelas di sini, kasih karunia Allah, ya, kasih karunia Allah itulah yang menghidupkan kita. Kasih karunia Allah yang mana? Kasih karunia Allah yaitu pemberian cuma-cuma. Ya, keselamatan diberikan pada kita cuma-cuma. Karena kita sudah lunas terlebih dahulu dibayar. Ya. Amin. Amin. Bukannya murahan, tidak. Mahal. Dengan darah yang kudus, darah Kristus, dan dengan nyawanya. Amin. Amin. Ada orang nggak di dunia ini yang mau mengorbankan nyawanya atas kesalahan kita? Tidak ada. Atau kita mau nggak mengorbankan nyawa kita atas kesalahan orang lain? Tidak. Makanya tidak ada yang sama seperti Yesus. Amin. Tidak ada sama seperti Dia. Hanya Dia yang seperti Dia. Ya, Yesus itu Dialah yang punya kerelaan. Ya, kerelaan tingkat tinggi. Kita ada punya kerelaan nggak? Punya, tapi tidak akan bisa menyamai dengan kerelaan Yesus Kristus karena kita terbatas. Sedangkan kerelaan Kristus itu tidak terbatas.
Tapi kita bisa menjadi serupa dengan dia dalam arti mengikuti. Iya kan? Kalau anak saya waktu kecil dia serupa dengan saya, apa artinya? Dia mengikuti. Iya kan? Mengikuti rupa saya gitu kan, mirip kayak gitu kan. Itu. Tapi saya adalah saya, anak saya adalah anak saya. Ya. Yesus adalah Yesus, kita adalah kita, tapi kita bisa mengikuti keserupaan dengan dia. Amin. Karena dia Bapa kita dan kita adalah anak-anak. Haleluya, puji Tuhan. Jadi oleh apa? Oleh kasih karunia kita telah dihidupkan. Berarti apa? Berfungsi bagi Tuhan. Amin. Berfungsi bagi pekerjaan Tuhan. Itu yang sangat luar biasa. Apa pekerjaan Tuhan itu? Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Itu istimewa loh Bapak Ibu. Ya kan? Istimewa. Ya kan? Karena itu nggak bisa dibayar dengan uang. Walaupun misalnya ada orang punya uang banyak, saya beli supaya ikut saya dalam kasih karunia, itu tidak bisa. Ya kan? Semua harus melewati satu, yaitu percaya. Amin. Kalau bukan karena percaya, kita mungkin nggak nyampe Pak di situ Pak. Karena apa? Karena kita barangkali tidak akan sanggup ya. Nggak sanggup ya, nggak sanggup. Nggak sanggup apa? Tidak sanggup memenuhi standar Tuhan seperti yang dituntut oleh hukum Taurat. Ya kan? Jelas itu. Hukum Taurat itu menuntut apa? Kalau salah harus dihukum. Kalau tanganmu yang kiri salah, suruh potong. Wah, kok kita masih punya tangan nih, udah berapa banyak salah di tangan kita nih. Tapi masih lengkap ya. Karena apa? Karena bukan hukum Taurat yang menjadikan hidup kita, tapi kasih karunia. Ya. Apa itu artinya bahwa kita jadi bebas untuk melakukan kesalahan? Tidak. Tapi di dalam proses bagaimana kita bertumbuh, ya, di dalam kebaikan Tuhan, ada kasih sayang dari Tuhan yang menyertai. Itu maksudnya, ya. Tuhan tidak menghukum kita karena hukuman atas kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, ya. Tapi Tuhan mengasihi kita karena Dia mau kita hidup sama seperti Kristus. Karena kasih karunia. Luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau semakin kita renungkan, iya ya. Luar biasa kasih karunia Tuhan itu ya. Betul. Pada kita, Bapak Ibu sekalian. Karena itu, satu hal yang sangat penting ditekankan oleh firman Tuhan lagi di pasal 2 ini, bagaimana kita memandang diri kita sekarang di dalam Kristus. Ayat 6. Coba kita lihat. Ayat 6 dikatakan, dan 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus di surga. Selalu bersama-sama dengan Dia. Tidak pernah lepas dari kebersamaan dengan Yesus. Amin. Makanya kebersamaan itulah yang menjadi ciri khas daripada kesatuan tubuh Kristus. Iya. Amin. Amin. Iya. Dia sampai mati supaya keluarga kita utuh. Amin. Supaya jemaat Tuhan utuh. Dia mati menebus itu dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Sebab itu sempurna. Maukah kita merenungkan itu setiap hari? Harus. Amin. Iya. Dengan kekuatan kita sendiri udah banyak kita gagal. Saya juga sudah banyak gagal. Semua kita tidak ada yang berhasil dengan usaha kita sendiri. Dari mana kita tahu? Ayat 8 dan 9. Kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan melalui iman. Banyak orang yang tidak beriman enggak? Banyak. Makanya kasih karunia itu nggak sampai pada mereka. Bukan Tuhan yang salah kan? Ya.
Nanti di penghakiman apa Tuhan yang salah? Tidak. Orang yang tidak mau menerimanya, orang tidak dituntut apa-apa, ya Pak? Ya, betul. Ya kan? Kamu harus melakukan ini, melakukan itu, itu hukum Taurat. Itu udah selesai. Dibayar oleh Kristus, diselesaikan oleh Kristus, ya di atas kayu salib. Ya, itu sudah selesai. Pekerjaan yang sudah selesai itulah yang ditawarkan kepada semua orang dan diberikan dengan cuma-cuma kepastian keselamatan hidup yang kekal masuk surga. Amin. Sekali untuk selamanya, bukan berkali-kali. Itu bukan pekerjaan manusia. Ya, kalau ibu-ibu merawat rumah, dibersihkan, disapu, bersih, berapa lama sih tahan? Tidak kotor rumah itu, nggak lama, harus disapu, dibersihkan lagi. Cuci baju, dipakai, cuci lagi, dipakai, cuci lagi. Nggak bisa sekali untuk selama-lamanya kan? Ya. Nggak bisa sekaligus berkali-kali, karena kita bukan Tuhan. Amin. Tapi kalau Tuhan, Dia melakukan penyucian atas segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. 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 Karena itu makanya manusia perlu percaya. Amin. Itu manusia perlu percaya. Penting percaya. Dan kepercayaan ini harus harus diperjelas gitu. Karena banyak juga orang bilang, saya percaya kok, tapi ya belum semua dosa saya diampuni. Nah, itu percaya atau bukan? Ya, kayaknya perlu ya diperjelas lagi. Apa sih yang dipercayai? Mungkin juga percaya tapi salah. Yang dipercayai itu salah. Kalau yang dipercayai itu salah, sampai nggak ke tujuan? Tidak sampai lah, namanya juga ya keyakinannya udah salah, berarti tujuannya juga keliru. Ya kan? Karena ini bukan hanya sekedar keinginan, tapi harus menerima kebenaran. Iman timbul dari pendengaran. Syukurlah kita ya diberikan Tuhan karunia untuk mau mendengar. Amin. Karena banyak juga orang tidak mau mendengar. Mendengar apa? Mendengar Injil keselamatan. Jadi sangat luar biasa bahwa dikatakan tadi situ, Dia telah membangkitkan kita, ya, dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Yesus di mana? Di surga. Mudah-mudahan, semoga, moga-moga, serba kemungkinan. Tidak. Rugi kita jadi orang Kristen kalau kita bilang masih semoga, masih mudah-mudahan, masih antara ya dan tidak. Ya, karena yang kita hadapi bukan manusia, tapi Tuhan kan? Ya. Tuhan itu selalu memilih, ya, Tuhan itu selalu menetapkan segala sesuatu dalam kepastian. Amin. Iya. Kalau kita bicara tentang Tuhan, mudah-mudahan, bagaimana mudah-mudahan, ya kan? Pasti. Makanya sebetulnya di ayat 6 itu dikatakan telah mendudukkan kita bersama-sama dengan Yesus di surga. Sudah duduk kita bersama-sama dengan Yesus di surga. Kok bisa? Kan kita masih di sini. Ya. Berarti kita tahu karena di dalam Yesus Kristus kita ini memiliki kesatuan. Kan dikatakan selalu bersama-sama dengan Dia, kata kuncinya ya. Bersama-sama dengan Dia. Sekarang pertanyaannya, Yesus ada di mana? Kan sudah naik ke surga. Kalau kita bersama-sama dengan Dia, ya berarti kita ada di sana. Makanya yang bisa melihat itu apa? Yang bisa melihat itu bukan mata kepala kita ini. Yang bisa melihat kenyataan diri kita di dalam Kristus adalah iman. Ulang sekali lagi ya. Yang bisa melihat kenyataan diri kita di dalam Kristus adalah iman. Percaya. Nggak bisa saya lihat di mana Yesus ya. Lihatlah di dalam firman. Dan imani itu selesai. Itu percaya itu. Ya.
Karena kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Jadi kepercayaan itulah sekarang yang paling dihargai oleh Tuhan. Ya, bukan apa-apa yang paling dihargai oleh Tuhan dari manusia. Dia sudah mati kok di atas kayu salib. Ya kan? Dia udah puasa 40 hari 40 malam untuk menggantikan kita. Udah selesai, kelar itu, ya kan? Benar nggak, saudara? Iya. Dia sudah menjauhkan dirinya dari makanan yang haram. Yesus sudah melakukan itu. Sudah semuanya, ya. Kan gitu. Yesus sudah melakukan semua tuntutan hukum Taurat supaya kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia sekarang. Luar biasa, ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Makanya dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Ya, itu bukan apa hasil usahamu. Tapi banyak orang bilang, ya nggak bisa dong, ya kan kita harus berusaha. Makan aja kita harus berusaha. Lain, ya kan? Ya, kalau kita tidak berusaha, mana bisa kita makan? Anak-anak kita bagaimana? Ya kan? Yang bayar rumah siapa? Memang iya. Karena kita masih di sini, kalau nggak mau bayar rumah lagi ya pulang. Ya kan? Pulang ke rumah yang gratis. Luas lagi. Tenang lagi kan? Tapi kalau ditanya siapa yang mau pulang? Jangan dulu lah, dia aja duluan. Walaupun suami istri kan? Siapa duluan? Suaminya apa istrinya? Suaminya, istrinya bilang istrinya. Tidak ada yang mau, benar nggak? Tidak ada yang mau, ya kan? Karena apa? Karena kita tahu Tuhan masih mau memakai hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bukan untuk kita sia-siakan, tidak. Apa itu sekalian, tidak. Ya. Hidup itu menjadi sangat berharga karena kita tahu kita di dalam Yesus sudah dibayar lunas. Amin. Iya. Bukan kredit seperti rumah BTN, enggak. Lunas. Amin. Itu yang sangat penting. Sehingga hidup itu menjadi sangat berharga. Ya. Nah, apakah itu berarti bahwa kita akan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan? Tidak. Tapi kita memperoleh segala sesuatu yang lebih baik yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Amin. Makanya kita selalu punya pengharapan. Meskipun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini, itu bukan berarti kita sudah kehilangan segalanya, tidak. Ya, kehilangan pengharapan, tidak. Di dalam Yesus kita memiliki harapan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Yes. Ya, yes, ya luar biasa. Makanya kita nggak boleh putus asa, ya kan? Nggak boleh kita tiba-tiba muncul, tiba-tiba mundur. Karena apa? Itu kapal selam namanya, ya kan? Ya, sekali merdeka tetap Merdeka. begitu itu yang benar, ya kan? Masa mau lagi, ya kan, memberikan dirinya di penjajahan? Jangan. Makanya datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Iya, karena itulah yang menopang. Seperti lagu pujian kita tadi kan, Yesus penopang hidupku. Bagaimana kita tahu Yesus penopang hidup kita? Karena kita nggak lihat dia. Firman-Nya adalah kehidupan. Amin. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama, ya. Karena kita ini adalah buatan Allah. Tadi waktu kita makan makanan yang disajikan oleh ibu rumah tangga di sini, mengkirim, semua bilang enak ya. Buatan siapa? Nah itu karena apa? Karena sudah dirasakan. Enak ya punya Tuhan Yesus. Enaknya apa? Sudah dirasakan. Apa yang dirasakan? Hidup yang kekal. Jangan bilang, ya pokoknya
enaklah mengikuti Yesus. Pokoknya enaknya apa Bu? Apa Pak? Enak. Ya pokoknya enak lah. Ya pokoknya melulu, ya kan? Jelasin dong apa? Kan gitu kan? Jangan kau bilang ya karena bisnis saya berhasil. Oke, puji Tuhan. Tapi orang yang tidak percaya Yesus pun bisnisnya lebih berhasil kan? Jangan di situ penentuannya. Ya, ya pastilah Tuhan memberkati pekerjaan kita, amin. Tapi jangan mulai dari situ. Kalau dari situ dimulai, ya berarti tidak tahu nih kasih karunia, nggak kenal nih, amin. Ya, apa itu sekalian? Karena apa? Kalau yang ada di dunia ini ada perubahan. Hari ini bisa berhasil, besok bisa juga kurang berhasil dalam hal-hal yang kita perjuangkan kan. Tapi apakah itu berarti kita kehilangan segalanya? Tidak. Amin. Kita sudah memperoleh segalanya di dalam Yesus. Amin. Jadi kita selalu bisa bangkit untuk tetap bersemangat menjalani hari-hari kehidupan kita dan tetap kita optimis ya bahwa selalu yang terbaik Tuhan sediakan di hari esok, hari ini dan hari esok. Amin. Ya, maju terus dan kasih kendor. Haleluya. Luar biasa ya. Karena kita ini apa? Tadi. Karena kita ini buatan Allah. Wow, luar biasa. Buatan manusia aja. Seperti tadi terasa ya. Luar biasa enak ya. Apalagi buatan Allah. Ya. Ciptaan Allah, yaitu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sudah tiba. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Tapi kita diciptakan baru, ya sudah diciptakan baru ya. Oke. Silakan. Udah, dadah. Jalan sendiri saja. Apa begitu Tuhan? Tidak. Untuk apa? Dikatakan di situ. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Oh, berarti bukan hanya keselamatan ke surga yang Tuhan persiapkan bagi kita, tapi juga pekerjaan yang dipersiapkan untuk kita kerjakan, ya, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dia sudah persiapkan. Berarti kita tidak akan Nggak ada yang bisa meneruskan. Tidak akan tidak akan menganggur, ya. Iya. Nggak menganggur kan? Karena Tuhan sudah mempersiapkan apa? Pekerjaan yang dikehendakinya. Kekenyangan apa bagaimana semuanya? Ya. Tidak kan? Tidak ya? Oke. Oke. Jadi kita tidak akan pasif, tapi kita akan apa? Aktif, karena sudah dihidupkan tadi. Gimana sih kalau orang hidup? Masa orang hidup tidur terus? Lah, jangan-jangan sudah. Makanya apa, Pak? Bangun. Iya, bangun. Saya orang hidup. Saya bukan orang mati, ya kan? Saya orang hidup. Saya harus bergerak. Apa? Saya harus membaca firman Tuhan, ya. Saya harus mendengarkan firman Tuhan. Saya harus mengerjakan tugas saya dengan baik, dan saya harus melakukan yang baik bagi keluarga saya. Harus melakukan yang baik buat semua orang, terutama saudara saya. Gitu kan? Itulah makanya kita ada ibadah keluarga. Amin. Karena apa? Kita tidak bisa semuanya. Artinya gini, kalau kita mau tahu bagaimana alamat tempat tinggal daripada saudara seiman, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi kalau dengan ibadah keluarga ini sekaligus kita jadi tahu semuanya. Amin. Nah, itu untuk memperdekatkan kita ini, karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh kita ada yang jauh-jauh nggak dari kita? Enggak, dekat. Kita adalah masa jauh-jauh kakinya, ya yang nempel, ada menyatu di situ. Makanya karena kita adalah tubuh Kristus, kita harus selalu memperlihatkan apa tadi? Kesatuan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita perlihatkan itu karena apa? Karena kita tahu kita adalah buatan Allah.
mempunyai kapasitas untuk mampu menghadirkan diri kita di dalam ibadah-ibadah yang membangun kehidupan rohani kita. Ya, kita doakan terus keluarga Bapak Pasaribu di tempat ini. Amin. Ya, mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, dan demikian juga nanti di bulan berikutnya lagi dan seterusnya. Kita akan terus memperdekatkan diri kita, karena kita tahu disitulah Tuhan disenangkan hatinya dan kita pun mengalami banyak damai sejahteranya. Diberkatilah semua keluarga kudusnya Tuhan yang hadir pada saat ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah membentangkan kembali kepada kami rencana-Mu yang indah, yang sangat luar biasa. Kasih karunia-Mu telah menghidupkan kami, memberikan kami kemampuan untuk senantiasa bergerak maju di dalam iman kami. Kami percaya Roh Kudus yang menolong kami semua. Terima kasih Bapa di surga, diberkati keluarga Bapak Pasaribu, ya, Mom Ceril di tempat ini. Tuhan memberkati segala apa yang mereka kerjakan. Pelayanan mereka sangat berarti di jemaat kudus-Mu ya Tuhan. Dan Engkau memampukan mereka dengan banyak hal ya Tuhan. Tuhan yang ikut campur di dalam keluarga. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.